Suku Jarai di Kamboja adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang berasal dari rumpun bangsa Austronesia dan memiliki hubungan erat dengan suku Jarai di Vietnam dan kelompok etnis lain di dataran tinggi tengah Central Highlands, Vietnam. Suku Jarai berasal dari wilayah dataran tinggi di Vietnam bagian tengah terutama di Provinsi Gia Lai dan Kon Tum, namun sebagian kelompok Jarai juga menetap di timur laut Kamboja, terutama di Provinsi Ratanakiri dan Mondul Kiri. Mereka dikenal sebagai bagian dari kelompok etnis Khmer Lou, istilah yang digunakan pemerintah Kamboja untuk menyebut suku-suku non-Khmer yang tinggal di daerah pegunungan dan pedalaman. Diperkirakan populasi Jarai di Kamboja sekitar 25.000 hingga 30.000 orang, terutama di sekitar Banlung, ibu kota Provinsi Ratanakiri. Suku Jarai menggunakan bahasa Jarai, yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, subrumpun Malayo-Polinesia. Bahasa ini berbeda dari bahasa Khmer, bahasa resmi Kamboja, dan juga dari bahasa Mon Khmer yang dipakai banyak suku asli di Kamboja. Bahasa Jarai memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Cham, dan memiliki pengaruh dari bahasa Vietnam dan Khmer. Suku Jarai menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Properti, rumah, dan warisan biasanya diturunkan kepada anak perempuan. Laki-laki yang menikah pindah ke rumah keluarga istrinya. Hidup dalam komunitas kecil di desa-desa dengan kepemimpinan adat. Masyarakat tradisional Jarai memiliki sistem kepercayaan animisme dan dukun saman memainkan peran penting. Rumah-rumah tradisional mereka dibangun dari kayu, berbentuk rumah panggung, dan menghadap ke arah tertentu sesuai kepercayaan adat. Dalam rumah tersebut biasanya ada tempat pemujaan roh leluhur. Banyak ritual yang berkaitan dengan alam, pertanian, dan roh leluhur. Upacara ketiadaan funeral sangat penting dan rumit, kadang berlangsung selama berhari-hari dan melibatkan pengorbanan hewan. Secara tradisional, suku Jarai menganut animisme, percaya pada roh-roh alam, roh leluhur, dan kekuatan spiritual di sekitar mereka. Beberapa kelompok telah beralih ke agama Kristen, terutama akibat misi Kristen Protestan sejak abad ke-20. Di Kamboja, beberapa juga mengadopsi unsur-unsur Buddhisme Theravada, meskipun tetap mempertahankan kepercayaan animistik. Mayoritas suku Jarai adalah petani subsisten, dengan kegiatan utama bercocok tanam seperti padi ladang, jagung, singkong. Mereka juga menggantungkan hidup dari berburu, meramu, dan memelihara hewan. Hasil kerajinan tangan seperti anyaman dan ukiran kayu juga menjadi sumber pendapatan tambahan. Seperti banyak suku asli di Kamboja, suku Jarai menghadapi ancaman terhadap hak atas tanah, terutama akibat perluasan perkebunan dan proyek pembangunan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Beberapa nilai budaya dan bahasa mulai tergerus oleh pengaruh modernisasi dan kebijakan integrasi nasional. Pemerintah Kamboja mengakui mereka sebagai bagian dari kelompok minoritas Khmer Lou, namun perhatian terhadap pelestarian budaya mereka masih terbatas. Beberapa LSM dan organisasi lokal maupun internasional membantu masyarakat Jarai dalam mempertahankan bahasa, budaya, dan hak-hak mereka. Wanita dari suku Jarai di Kamboja dikenal memiliki keunikan dan kecantikan tersendiri yang tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga pada karakter, budaya, dan peran sosial mereka dalam komunitas. Kecantikan mereka sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya, adat, dan pandangan hidup suku Jarai yang menganut sistem matrilineal, yang menjadikan perempuan memiliki posisi penting dalam masyarakat. Wanita Jarai umumnya memiliki kulit sawo matang atau kecoklatan, ciri khas penduduk dataran tinggi tropis. Memiliki wajah oval atau bulat, dengan mata yang tajam namun lembut, dan hidung mancung kecil atau sedang. Rambut mereka biasanya hitam dan lurus, meskipun sebagian juga memiliki rambut bergelombang alami. Mereka tidak menggunakan kosmetik secara berlebihan, karena kecantikan dalam budaya Jarai lebih dihargai secara alami dan sederhana. Aktivitas fisik yang tinggi di lingkungan alam membuat mereka terlihat bugar dan sehat secara alami.
Wanita Jarai mengenakan pakaian adat buatan tangan dari tenunan lokal dengan motif khas. Umumnya memakai kain panjang seperti sarung dengan atasan sederhana, atau tanpa atasan dalam beberapa upacara tradisional khususnya di masa lalu, kini telah banyak berubah karena pengaruh luar dan modernisasi. Warna-warna yang digunakan memiliki makna simbolik, seperti merah untuk keberanian dan hitam untuk kekuatan. Mereka mengenakan perhiasan dari perak atau logam, seperti anting besar, gelang, dan kalung yang menunjukkan status sosial dan estetika. Hiasan tubuh ini menambah daya tarik dan memperkuat identitas budaya mereka. Wanita Jarai memegang peran penting dalam sistem matrilineal, termasuk dalam urusan rumah tangga, adat, dan warisan. Mereka sering menjadi penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya, sekaligus pengambil keputusan dalam rumah tangga. Sejak muda, wanita Jarai terbiasa mandiri dan tangguh, terbiasa bekerja keras di ladang dan mengelola keluarga. Mereka juga dikenal berani dan tegas, terutama dalam memilih pasangan hidup. Dalam budaya Jarai, wanita yang memilih laki-laki, bukan sebaliknya. Meski tangguh, wanita Jarai dikenal sangat penyayang, setia, dan penuh empati terhadap keluarga dan komunitasnya. Mereka punya rasa solidaritas tinggi dan selalu terlibat dalam kegiatan sosial dan upacara adat. Dalam kepercayaan tradisional Jarai, wanita dianggap memiliki kekuatan spiritual yang lebih dekat dengan alam dan roh leluhur. Mereka terlibat dalam ritual-ritual adat, seperti upacara panen dan ketiadaan, yang memperlihatkan posisi spiritual mereka. Wanita Jarai sering dianggap sebagai simbol kesuburan, kehidupan, dan keharmonisan dalam komunitas. Kecantikan mereka bukan hanya fisik, tetapi juga simbolik, berkaitan dengan kelangsungan hidup suku. Dalam beberapa dekade terakhir, wanita Jarai juga telah mulai mengakses pendidikan formal, pekerjaan di sektor publik, dan organisasi sosial. Namun mereka tetap berusaha menjaga keseimbangan antara budaya tradisional dan modernitas, menjadikan mereka sosok yang adaptif dan progresif. Kehidupan malam di kalangan suku Jarai di Kamboja, terutama di provinsi seperti Ratanakiri, sangat berbeda dari gambaran kehidupan malam yang umum di kota-kota besar. Kehidupan malam mereka lebih berkaitan dengan interaksi sosial komunitas, ritual adat, dan aktivitas domestik tradisional, bukan hiburan modern seperti bar, klub malam, atau keramaian kota. Suku Jarai umumnya tinggal di desa-desa terpencil di pegunungan, jauh dari pusat kota. Tidak ada listrik di banyak desa atau hanya menggunakan sumber energi terbatas seperti listrik tenaga surya atau lampu minyak. Karena keterbatasan penerangan dan mobilitas, malam hari lebih tenang dan aktivitas luar rumah berkurang. Kehidupan sehari-hari dimulai sejak pagi hari dan biasanya berakhir setelah matahari terbenam. Aktivitas malam lebih banyak dihabiskan bersama keluarga di dalam rumah, beristirahat, atau berkumpul di sekitar api unggun. Setelah makan malam, anggota keluarga atau tetangga sering berkumpul di satu rumah atau di depan rumah, duduk melingkar dan bercerita. Cerita bisa berupa cerita rakyat, sejarah leluhur, atau pengalaman hidup. Kegiatan ini menjadi media pendidikan budaya informal bagi generasi muda. Dalam kesempatan tertentu seperti panen, pesta adat, atau pernikahan, malam hari digunakan untuk musik dan tari tradisional. Mereka memainkan alat musik seperti gong, genderang, dan seruling bambu, sambil menari dan menyanyi. Tari-tarian ini sering dilakukan bersama pria dan wanita, dan juga menjadi ajang interaksi sosial atau pendekatan antar pasangan muda. Suku Jarai masih mempraktikkan berbagai bentuk kepercayaan animisme. Beberapa ritual adat dilakukan pada malam hari, karena dipercaya saat itulah roh leluhur atau roh alam lebih aktif. Ritual bisa melibatkan persembahan makanan, doa-doa dalam bahasa adat, dan komunikasi spiritual oleh dukun saman. Salah satu bentuk ritual malam yang penting adalah upacara ketiadaan. Dalam budaya Jarai, upacara pemakaman bisa berlangsung beberapa hari dan aktif pada malam hari, dengan nyanyian ritual dan prosesi simbolik untuk menghormati irwi. Dalam budaya Jarai tradisional, wanita yang lebih aktif dalam memilih pasangan,
dan malam hari digunakan oleh para pemuda untuk mendekati wanita yang mereka sukai. Ada tradisi di mana pria mengunjungi rumah gadis yang diminatinya pada malam hari, dengan etika dan aturan tertentu dari orang tua si gadis. Biasanya terjadi di teras rumah atau dalam ruang tamu, sambil berbincang atau menyanyikan lagu-lagu cinta tradisional. Tradisi ini tidak bersifat vulgar atau sembarangan, melainkan dianggap ritual sosial yang sopan dan sah secara adat. Wanita jarai kadang melanjutkan pekerjaan rumah seperti menenun atau menganyam tikar dan kerajinan tangan di malam hari, sambil berbincang dengan keluarga. Aktivitas ini dilakukan di bawah penerangan sederhana, seperti lampu minyak atau api unggun kecil. Keluarga biasanya makan malam bersama lebih awal, dan setelah itu berdoa atau berbicara mengenai kegiatan keesokan harinya. Dalam 2 dekade terakhir, beberapa desa jarai mulai terekspos pada teknologi dan budaya luar, terutama melalui akses ke telepon genggam, internet, dan pendidikan. Di desa-desa yang sudah memiliki listrik, TV atau radio mulai menjadi bagian dari hiburan malam. Namun, nilai-nilai sosial dan adat masih sangat kuat, dan budaya modern belum sepenuhnya mengubah gaya hidup malam mereka. Suku Jarai adalah bagian dari kelompok etnis Austronesia, yakni rumpun bangsa besar yang mencakup suku-suku di Asia Tenggara Maritim seperti Melayu, Jawa, Bugis hingga Pasifik dan Madagaskar. Mereka termasuk dalam subkelompok Malayo-Polinesia Barat. Bahasa dari rumpun Austronesia, budaya pelayaran dan agraris. Ciri fisik khas Asia Tenggara dan Oseania. Mereka merupakan salah satu dari sedikit kelompok berbahasa Austronesia yang tinggal di dataran tinggi benua Asia, berbeda dari kelompok mayoritas lain di wilayah Indochina yang berasal dari rumpun Mount Khmer Austroasiatik. Suku Jarai berasal dari dataran tinggi tengah Central Highlands di Vietnam, terutama di Provinsi Gia Lai dan Kon Tum. Bagian dari komunitas Jarai berpindah atau tersebar ke timur laut Kamboja, khususnya Provinsi Ratanakiri dan Mondulkiri, berabad-abad yang lalu karena perpindahan secara alami antar wilayah dataran tinggi, hubungan perdagangan dan pertanian lintas batas. Tidak ada batas negara yang kaku di masa prakilinial. Jadi, suku Jarai Kamboja bukan berasal dari Kamboja, melainkan merupakan bagian dari kelompok Jarai yang berpindah wilayah melintasi dataran tinggi antara Vietnam dan Kamboja sebelum ada batas politik modern. Jarai memiliki struktur sosial berbasis matrilineal, warisan diturunkan lewat ibu. Mereka hidup dalam desa-desa kecil dan memiliki kepemimpinan lokal yang independen. Hidup dari bercocok tanam, berburu, dan meramu, serta mempraktikkan animisme dan penghormatan pada roh leluhur. Dalam mitologi lisan Jarai, manusia pertama diyakini berasal dari bumi yang diberkahi oleh roh langit. Mereka percaya bahwa nenek moyang mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan alam dan roh penjaga. Wilayah dataran tinggi Kamboja dan Vietnam dikuasai oleh Indochina Prancis. Prancis melakukan pemetaan etnografi dan mengklasifikasi suku-suku asli sebagai tribus Montagnard, suku pegunungan. Wilayah tempat tinggal mereka mulai terbagi oleh batas administratif antara Vietnam dan Kamboja. Namun, hubungan budaya dan bahasa tetap kuat di antara komunitas Jarai di kedua negara. Wilayah tempat tinggal suku Jarai, baik di Vietnam maupun Kamboja, menjadi medan perang besar. Banyak komunitas Jarai terpaksa mengungsi atau pindah lebih dalam ke wilayah Kamboja. Beberapa anggota Jarai bahkan dievakuasi ke luar negeri oleh pasukan AS dan sekiti ke Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, Montagnard diaspora. Selama pemerintahan Khmer Merah, kelompok minoritas seperti Jarai mengalami represi dan kekerisan. Bahasa, ritual, dan tradisi mereka ditekan atau dilarang. Meskipun karena lokasi mereka yang terpencil, sebagian masih bisa mempertahankan praktik adat secara diam-diam. Di Kamboja modern, suku Jarai dikategorikan sebagai bagian dari kelompok Khmer Lou, istilah yang digunakan pemerintah untuk semua suku pegunungan non-Khmer. Masalah hak atas tanah adat, incimin terhadap pelestarian bahasa dan budaya, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.
Jarai tetap mempertahankan identitas budaya mereka melalui bahasa, upacara adat, kepercayaan tradisional, dan sistem sosial matrilineal. Beberapa komunitas sudah mulai mendapatkan dukungan dari LSM dan organisasi budaya untuk melestarikan bahasa dan hak adat. Suku Jarai di Kamboja hingga kini terus menghadapi tintingan integrasi dengan masyarakat nasional Kamboja. Mereka mempertahankan bahasa Jarai yang diturunkan secara lisan, terus menjaga hubungan kekerabatan antar wilayah Jarai Kamboja dan Vietnam. Anak-anak Jarai masih diajarkan nilai-nilai adat seperti peran perempuan sebagai pewaris tanah dan rumah, serta ritual menghormati leluhur.